Adaptasi novel Rumah Untuk Ellie ini dijadikan film layar lebar. Silakan Ibu Fredrika. Oh iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya ini bukan Rumah Untuk Ellie itu menurut kami bukan hanya sekadar cerita gitu, tapi ini adalah kayak seseorang, perjalanan seseorang secara emosional gitu dalam menemukan rumah, keluarga, bahkan arti kata dari rumah itu sendiri gitu. Dan kita melihatnya memang ini punya pesan yang sangat berarti gitu, untuk bisa ditonton secara audiovisual, bukan hanya dari baca buku. Itu alasannya kenapa kami ingin mengaliwanakan ke audiovisual sebuah film. Ya, dan di akhir trailer kan tadi kita lihat ada barcode ya Bu ya. Nah ini boleh dijelaskan ke teman-teman media mungkin fungsinya? Iya, jadi barcode itu kalau di scan itu nanti masuk ke dalam satu websitenya Rumah Untuk Ellie. Di situ kita bisa cerita, bisa sharing tentang luka kita pada saat kita dulu dibully, bahwa maupun kita sebagai pelaku ataupun sebagai korban gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap mengikuti semua perkembangan Rumah Untuk Ellie di website tersebut, dan nanti kita akan memilih beberapa cerita yang ada di sana untuk kita hadirkan di ending film dari Rumah Untuk Ellie. Wah, boleh tepuk tangan untuk Power Pictures teman-teman. Sebelum ke yang lain, kita terakhir mungkin ke Bu Fredrika dulu. Kembali ada sutradara kita Mas Herwin Novianto. Bu Fredrika, boleh diceritakan Bu proses bersama dengan Mas Herwin untuk menjadi sutradara di sini, dan juga ensemble cast yang luar biasa ini, gimana prosesnya Bu Fredrika, boleh diceritakan? Prosesnya kalau memilih Mas Herwin, karena perjalanan kita udah lama gitu ya, udah sekian tahun, dan film-film yang kita lahirkan bersama dengan Mas Herwin penuh dengan emosi gitu, seperti yang diperlukan juga di film ini gitu, Rumah Untuk Ellie. Kalau tentang pemainnya, kami berasanya bahwa ini dari awal cerita sampai akhir cerita adalah cerita tentang Ellie. Jadi kalau Ellie-nya nggak kuat, filmnya kelar gitu. Jadi kamu milih Anantia, kami percaya bahwa Anantia bisa bawa film ini dari awal sampai akhir, dan juga sama Mas Rizky Hanggono tentunya, dan jajaran di sini yang kami berpikirnya memang harus regenerasi semua aktor-aktor muda, dan juga didukung sama Mbak Tika Bravani, sama pemain-pemain semua yang ada di sini gitu. Ya, si Ibu Fredrika, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Fredrika. Kita ke Mas Herwin Novianto sebagai sutradara. Mas, kita tahu yang hadir di sini pun sebagian besar udah baca dan cinta banget sama novelnya Mas. Saat dipercaya oleh Falcon Pictures untuk mendirect Rumah Untuk Ellie ini seperti apa Mas? Boleh diceritakan bagaimana serunya proses ini? Silahkan. Ya, selamat siang semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya jadi jelek. Silakan Mas Herwin. Apa namanya? Saya sih waktu pertama jadi dikasih sama Bu Fredrika sama Pak Navin suruh baca novelnya Ellie, saya baca. Wah, menurut saya ini relate banget nih dengan keadaan sekarang gitu, tentang pembulian dan lain-lain. Jadi saya antusias sekali untuk mengerjakannya. Lalu dari awal memang kita cari schedule-nya si anak kecil ini nih. Saya bilang kalau nggak dia yang main saya nggak mau syuting, saya bilang. Wow. Akhirnya dikunci. Tapi akhirnya saya dapat teman-teman seumuran saya ini semua nih. Mainnya keren banget. Jadi semua seumuran Mas, jadi nggak ada gap generation tuh, nggak ada. Yang paling tua cuma si anak. Saya waktu kemarin reading sudah ketemu dengan mereka, tapi saya lihat pas waktu onset itu yang anak-anak sekarang bilang amazing banget gitu. Amazing banget. Anak-anak Iya. gila, mungkin ini bisa jadi apa namanya generasi penerus nanti untuk aktor di Indonesia sih. Karena energi yang diberikan pemain ini berasa juga sampai ke filmmaker berarti Mas ya? Iya betul, sampai saya di rumah istri saya kaget, loh kok jadi muda katanya. Karena seharian sama mereka nih. Saya seneng banget sih, makanya sangat gembira, hasilnya juga maksimal. Jadi ini juga bukan sebuah cuman bercerita tentang film, tapi kita mau menampilkan cerita di balik ini. Ada pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Yes, kan ada ekspektasi yang luar biasa juga Mas dari teman-teman pembaca. Ini gimana Mas Herwin mengakomodir dari sebuah novel menjadi ke audiovisual? Ya perlu digarisbawahi juga bahwa kalau kita sudah
alih wahana atau alih media gitu, mungkin ada beberapa yang memang harus tidak kita tampilkan, karena kalau di novel kan biasanya ceritanya itu kan kemana-mana, setiap ABCD orang punya imajinasi sendiri. Tapi di film ini saya bikin patokan bahwa ini berceritanya seperti ini gitu. Memang ada beberapa yang memang harus kita tarik atau kita tambahkan karakter atau apa untuk memperkaya filmnya sih. Yes. Karena kalau si Mbak ini penulisnya Edan juga saya bilang. Kalau kita tampilkan semua agak berat sih, tapi yang ini bagi saya masih bisa untuk dilihat, hayati dengan baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk sutradara kita Mas Herwin Novianto. Kita ke Anantia Kirana, soalnya Eli di sini. Tepuk tangan dong buat Anantia. Tadi Mas Herwin bilang kamu nggak mau syuting kalau Elinya bukan kamu. Nah, ini buat kamu jadi sebuah tanggung jawab yang besar. Ini gimana dipercaya menjadi Eli di Rumah Untuk Eli, Anantia? Silakan. Suatu kesempatan semuanya selamat siang semuanya. Iya, ini suatu kesempatan banget buat aku untuk bisa bergabung di film ini dan memerankan karakter Ellie ini, yang dimana pas aku baca sinopsisnya, terus aku juga baca aku tahu ini bakal jadi tantangan banget buat aku dan bakal jadi hal yang baru banget buat aku. Walaupun aku sebenarnya awalnya jujur pressure banget karena it's based on best-selling novel, ya agak takut. Cuman alhamdulillah aku dapat kepercayaan dari Tokon, Ibu Federica dan Om Herwin. Jadi aku benar-benar, dan kakak-kakak semuanya. Kakak Herwin. Kalau preskon Kak Herwin, kalau di set boleh Om lagi. Oke, boleh. Oke. Iya, dan alhamdulillah aku dapat kepercayaan itu dan aku benar-benar berusaha banget yang terbaik buat film ini, dan aku harap semoga nanti semua orang bisa suka dengan filmnya dan bisa mengapresiasi film ini. Terima kasih. Anaknya gimana nge-build chemistry dengan teman-teman yang lain yang ada di sini untuk di set? Boleh ceritakan dong serunya? Seru banget syuting sama kakak-kakak ini. Kenapa? Karena ada internal job nih. Serunya gimana, boleh ceritakan? Karena jujur aku tuh jarang banget dapat lawan main yang seumuran aku, dan di sini tuh banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak dan aku anak pertama, jadi aku ngerasa aku punya banyak banget kakak pas syuting ini. Terus dari awal reading sampai syuting, aku nggak ngerti kenapa obrolan kita selalu nyambung terus. Terus juga kita selalu ngobrol terus. Jadinya waktu pas di set, pas syuting, kita ngerasa, aku sih, ya semoga kakak juga ngerasa aku ngerasa udah cair banget. Ya, situ ke teman-teman. Kalau kakak Rizky dan kakak Tika berapa ini gimana? Sama ya? Abang juga, ya. Karena udah seumuran. Tepuk tangan dong untuk Anantia Kirana. Terima kasih. Tapi kita ke jajaran cast yang lain. Tapi kita pengen lihat di sini sudah ada perwakilan dari KPHI, Ibu Silvana Maria. Kita pengen tahu Ibu dari KPHI melihat Format Picture sebagai rumah produksi membuat Rumah Untuk Eli yang isunya sangat luar biasa, apalagi untuk anak-anak. Ibu Silvana, bagaimana tanggapannya terkait film Rumah Untuk Eli ini? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Pertama-tama atas nama KPHI dan pribadi saya mengucapkan selamat kepada Falcon Pictures dan terutama para pemain. Kamu keren banget, penulis, sutradara, produser, semuanya luar biasa ya di tengah-tengah kelangkaan film-film yang menghibur tapi sekaligus mengedukasi. Ada film Rumah Untuk Eli ini patut diapresiasi. Saya mendorong agar masyarakat Indonesia belajarlah dari film ini. Mengapa? Karena masalah bullying yang dialami oleh anak bukan hanya masalah nasional, ini masalah global ya, di seluruh dunia. Laporan-laporan lembaga HAM, PBB, baik yang terkait dengan anak, UNICEF maupun yang bukan, UNESCO misalnya, mereka mengatakan bahwa lebih dari 20% anak-anak usia 12-18 tahun di dunia ini pernah mengalami bullying. Dan di Indonesia bullying itu bahkan 5-6 tahun yang lalu dinyatakan sebagai salah satu
masalah paling serius yang dihadapi anak-anak di sekolah. Dan laporan ke KPAI itu bullying adalah jenis kekerasan terhadap anak kedua tertinggi yang dilaporkan kepada KPAI. Padahal bullying ini termasuk sebenarnya fenomena gunung es, artinya yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang bisa membantu itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari kasusnya. Kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak. Jadi ini termasuk kasus yang unreported, kasus yang tidak selalu dilaporkan oleh korban. Kenapa tidak dilaporkan? Karena korban umumnya malu atau takut terutama pada pembalasan. Jadi ketika pemerintah Indonesia sudah mengatakan bahwa bullying adalah salah satu dari 3 masalah besar yang dihadapi anak-anak di sekolah yang harus ditangani oleh semua pihak, ada film ini. Saya berharap film ini membangkitkan semangat dan rasa tanggung jawab kita semua untuk melihat betapa berbahayanya bullying yang hampir menjadi seperti subculture di Indonesia. Ya kan, saya bertemu dengan ribuan anak dalam rangka tugas saya beberapa tahun terakhir ini. Kalau istilahnya gitu, saya bicara sama 10 anak, ada 15 cerita bullying. Ya, itu target bully itu ya, mulai dari nama orang tua, ya, kondisi fisik, body shaming, hingga bullying karena anak ini orang tuanya punya pilihan politik yang berbeda. Aneh nggak tuh, apa urusannya gitu ya. Tapi memang ini suatu masalah yang serius. Intinya mari setelah film nonton dulu filmnya ya, Rumah Untuk Ali ini, dan mudah-mudahan film ini menginspirasi dan mendorong kita semua untuk bergerak mengakhiri bullying. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Berarti KPAI bersama Ibu Silvana Maria siap mensupport film Rumah Untuk Ali ini ya Bu ya. Dan tadi kan sudah di akhir juga diberikan ruang tuh saat kita scan barcode bisa ruang untuk bercerita. Terima kasih Ibu Silvana Maria. Selanjutnya ada jajaran psikolog kita juga yang hadir di sini, ada Ibu Siti Rahmawati PSI dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita pengen tahu, kan tadi cerita ini sangat on point banget di tengah teman-teman siswa-siswi sekarang di usia pelajar. Ada yang boleh diceritakan Bu terkait bullying ini, dan juga nanti setelah akan ada film Rumah Untuk Eli ini dampaknya, harapannya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama saya juga menyampaikan selamat kepada Falcon Pictures dan seluruh pemain, penulis, tim, kru semua atas launchingnya film Rumah Untuk Eli. Selamat, semoga film ini bisa viral gitu kalau kata anak sekarang ya, bisa viral, kemudian bisa memberi pesan yang mendalam dan pesannya itu sampai kepada seluruh penonton gitu. Kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Silvana bahwa bully itu sangat relate dengan kehidupan anak-anak sekarang gitu ya. Karena bisa dikatakan tadi data KPAI juga sangat lengkap. Bully itu terjadi bahkan mulai dari anak TK pun sekarang juga sudah ada laporan bahwa mengalami bully. Tidak hanya menjadi korban, bahkan anak TK juga sudah menjadi pelaku. Dari mana mereka bisa menjadi pelaku? Karena mereka melihat ya ada proses coping, mencontoh gitu ya. Mereka melihat sekeliling mereka, terutama juga sekarang dengan adanya medsos. Ya, tadi saya cukup kaget ketika mendengar penulis kita gitu ya, ternyata memanfaatkan medsos untuk menulis cerita. Ini bisa menjadi salah satu sisi positif penggunaan media sosial untuk menghasilkan sebuah karya yang ternyata bisa mendatangkan keuntungan positif yang sangat banyak ya. Kemudian kembali ke bullying, ini sangat relate sekali, dan isu-isu bullying ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh katakanlah teman atau kalau dulu ada geng ya istilahnya gitu ya, kelompok-kelompok yang lain gitu ya, misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda kemudian merasa tidak nyaman akhirnya melakukan bullying. Bahkan ternyata dari film ini kita lihat bahwa bullying itu juga dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Ya mungkin tanpa sadar melakukannya, menganggap itu hanya pelampiasan emosi atau mengungkapkan kekesalan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dampak yang ditimbulkan pada korban itu sangat luar biasa. Kemudian bicara tentang dampak bully, selain di pendidikan juga ya, di klinis juga gitu ya, saya mendapati beberapa korban bully itu juga mengalami masalah kejiwaan akhirnya. Jadi akhirnya mengalami
masalah mental gitu ya. Ada siswi SMP yang mengalami bully sampai akhirnya berhenti sekolah, kemudian muncul halusinasi karena di sekolah dulu sering dibilang kamu anak nakal, jadi halusinasinya juga saya anak nakal seperti itu. Kemudian orang tuanya juga akhirnya membawa ke profesional untuk konseling dan berobat gitu ya. Bahkan juga banyak sekali juga kasus-kasus tadi Bu Silvana bilang bahwa banyak sekali yang tidak terlaporkan karena malu gitu ya, karena merasa aib gitu ya, apalagi kalau misalnya jenis-jenis perlakuan yang diterima itu dianggap tidak wajar gitu ya. Nah, dari film ini saya berharap Falcon dan kita semua bisa menyuarakan untuk stop bullying. Mari kita sama-sama lewat film ini kita kampanyekan anti bullying. Kenapa? Karena bullying itu bisa terus menerus gitu ya. Kalau nggak di stop dari kita, nggak di stop dari sekarang, itu akan terus menerus dan korban hari ini bisa menjadi pelaku esok hari. Yang itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Gitu dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Siti Rahmawati. Jadi dampaknya sangat luar biasa ya ke anak-anak usianya berapapun dari mulai TK sampai pun dewasa. Terima kasih Ibu Siti. Kita ada Ibu Ana Surtiatiani juga. Kita pengen tahu dari ranah dampak ke keluarga, karena tadi kita lihat kan teman-teman media, karya kamu diangkat dan diadaptasi menjadi sebuah film. Leo, silakan. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Ya. Aku sendiri buat cerita aku yang novel Rumah Untuk Ellie difilmkan ini sangat merasa senang karena dan punya kebanggaan rasa bangga pada diri sendiri yang tentunya karena bisa membuat banyak orang mengetahui cerita yang aku buat. Terus karena Jadi luar biasanya setelah lewat tulisan dan sebentar lagi lewat film ya. Jadi karya kamu bisa berdampak luar biasa buat teman-teman, semoga nggak mengalami bullying itu ya pesannya ya. Kayak semoga dari film ini banyak yang nonton, semoga dari situ kita bisa mengambil pelajaran yang dimana kita tahu bahwa dampak bullying itu sangat besar dan sangat fatal bagi kehidupan orang yang menjadi korban. Terus juga sangat tidak bisa dinormalisasikan, dan aku berterima kasih banyak kepada pihak Falcon, produser, mainnya semua, karena aku sangat berterima kasih sudah memfilmkan Ellie dengan baik. Yes, tepuk tangan dong untuk Ellie. Terima kasih. Kita ke Mbak Lota sebagai penulis skenario, kita pengen tahu Mbak, ceritakan boleh sedikit ke teman-teman media bagaimana tantangannya saat dari sebuah novel udah banyak fansnya juga dan dijadikan skenario ke dalam film. Silakan. Terima kasih, selamat siang. Begitu saya diminta untuk baca novelnya, soalnya itu agak sedikit hardcore ya. Terus jadi saya diskusi dengan Mas Herwin, Mas ini bener nih kita mau bikin seperti ini gitu kan. Terus Mas Herwin bilang kita agak perhalus gitu kan. Gitu. Terus secara materi untuk sebuah film itu banyak dan bagus. Jadi kita pilih yang poinnya yang kena, gitu kan? Karena kalau mengikuti novelnya itu pasti akan jadi series, gitu kan? Nah, terus jadi akhirnya setelah diskusi kami ada penambahan seperti, karena kan bahasa novel dan visual beda ya. Kalau novel itu pembaca merasa sangat pribadi, dia punya apa? Connecting langsung dengan novelnya dan bisa membayangkan bahwa yang jadi tokoh dalam cerita itu adalah dia. Gitu. Tapi ketika novel dialihkan menjadi visual, itu kita tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kita akan ada banyak orang yang berkontribusi di situ untuk membuat novel itu sendiri menjadi sebuah gambar. Jadi kami mohon maklum untuk penggemar Rumah Untuk Ellie kalau misal ada yang waduh kok nggak sama dengan novelnya nih gitu kan. Tapi kami mengambil intisarinya gitu tanpa apa sih merubah dengan drastis tuh enggak, tapi kita menambahkan semacam kayak di awal itu ada keluarga Ellie sebelum orang tua kakak-kakaknya kami munculkan supaya bahwa
kenapa sih mereka kok bisa jadi sejahat itu sama Ellie? Ya. Kalau di novelnya kan nggak ada ya Len ya. Jadi kebutuhan ceritanya jadi sangat betul. lengkap justru ya di film ini. Saya dan Mas Erwin diskusi supaya apa sih menguatkan Ya. bahwa segala sesuatunya kalau apa sih kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Yes. Dan kadang alasannya nggak masuk akal buat sebagian orang tapi dia mau melakukan itu. Dan tugas kami itu supaya membuat novel ini bisa menjadi visual yang enak lah dengan alasan apa sih alasan orang kadang gini, kenapa sih dia bisa sejahat itu? Iya. Nah, di situ kita ada cuplikan-cuplikan. Dan akan ada dan lebih lengkap dan pasti pesannya jadi tetap sampai Ya, dengan ya, utuh betul. juga ke semua penonton ya. Mhm. Siap, terima kasih tepuk tangan dong untuk Lota, thank you. Kita ke jajaran cast lainnya, mungkin pertama ke Mas Rizky Anggoro dan juga Mbak Tika Bravani. Kita pengen tahu di sini bagaimana karakter yang tadi digambarkan. Nanti kan ada juga Mas Rizky Anggono. Silahkan boleh ceritakan prosesnya, keseruannya dan ada pesan apa harapannya buat teman-teman penonton. Silakan Mas Rizky dulu. Baik, terima kasih Mas Dias. Thank you Mas Rizky. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk keluarga besar Falcon Pictures dan Rumah Untuk Ellie atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk ikut terlibat di film ini, yang peran saya sebagai ayah Abimanyu, nama beliau ini ya. Berat banget. Barusan ngobrol sama Bu Fredrika habis melihat trailer. Itu recall semua energi yang harus dimunculkan ketika syuting. Karena buat saya peran Abimanyu ini salah satu peran yang cukup personal buat saya. Yang saya masukkan, saya gali, saya mainkan, ditampilkan peran Abimanyu. Bahkan mendengar uraian dari ibu-ibu psikolog tadi makin membuka mata saya bahwa apa yang pernah saya lewati, saya alami dan saya berikan ke film ini semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang nonton bahwa satu, bullying itu efeknya luar biasa. Tapi dari sisi ayah Abimanyu, saya cuma mengingatkan singkat aja Ya. bahwa buat tiap laki-laki di sana bahwa lu jangan membuli diri sendiri. Mungkin tindakan lu jadi kayak ngebully orang karena lu sebenarnya mengabaikan apa yang lu rasain. Lu harus cari tahu apa yang lu rasain, apa yang terjadi, ada masalah apa yang belum tuntas, sehingga nanti kalau itu belum beres, lo akan projecting ke orang dan lo akan dianggap ngebully orang. Jadi itu aja pesan dari gue untuk selebihnya. Mudah-mudahan film ini jadi film yang baik dan bisa membawa kebaikan buat kita semua penonton dan buat anak muda ke depannya. Semoga jadi anak muda yang lebih sehat secara mental juga. Siap, terima kasih Mas Rizky Anggono. Selanjutnya Mbak Tika Bravani, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan pertama kalinya kepada Falcon, terima kasih karena ini kesempatan pertama saya kerjasama dengan Falcon dan saya diberi kepercayaan untuk bermain sebagai Gianla, ibu kandung dari Ellie. Pertama kali saya membaca naskahnya itu saya memang ngerasa ini triggering sekali karena saya secara personal pernah dalam kondisi dibully di sekolah yang menormalisasi bully. Jadi ketika baca itu, aduh kok keringat dingin ya tangan saya gitu, gelisah gitu. Dan pada akhirnya pas saya baca, oh peran saya ibu dan memang porsi saya tidak begitu banyak di film ini. Tapi itulah yang akhirnya kita maksimalkan bersama teman-teman semuanya. Kita bekerja sama bersinergi gimana caranya supaya yang singkat itu menjadi dasar tindakan Ellie ketika dewasa gitu. Ketika dia menghadapi bulian itu bagaimana dia menghadapinya, terus bagaimana nilai-nilai yang ada dalam dirinya dia gitu, bahwa keluarga adalah keluarga gitu, dan meskipun ada yang jahatin ya itu ya tetap keluarga kamu gitu. Saya nggak tahu itu benar apa salah, tapi sebenarnya kan niat ibunya itu kan ya baiklah ya, dia mau apa ya namanya memberikan nilai-nilai yang baik gitu, tapi pada akhirnya nah itulah yang semoga nanti penonton menilai sendiri ya, apakah memang seperti itu, apakah ketika kita dibully kita harus diam saja. Nah itu yang sebenarnya jadi bikin kita melek lah ya dengan film ini gitu, dengan kenyataan juga sih gitu bahwa korban bully itu harus seperti apa gitu sih. Oke, Ya. siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Tika Bravani. Kita ke jajaran cast yang lainnya, boleh mungkin sebutkan kenalan lagi dengan teman-teman media, nama karakternya dan karakternya seperti apa sih? Tapi jangan banyak-banyak karena biar nggak spoiler, biar nanti menyaksikannya di 17 April. Oke, dari Jonathan Alvaro dulu deh, dari pojok sebelah kiri.
Silakan. Jadi biar ke sini. Iya. Jadi biar ada persiapan. Saya tahu sebelah kanan tadi kayak Rafli, gimana nanti? Dari Jonathan Alvaro yang paling siap kayaknya. Jonathan, sebutkan nama kamu, kayak terus karakternya seperti apa dan karakternya apa yang siapa? Silakan. Hai semuanya, saya Jonathan. Saya diperani sebagai sahabatnya Eli. Sebagai sahabatnya Eli ini kan kita sebagai sahabat itu butuh yang namanya support untuk sahabat kita kan. Terus juga kita selalu bertemu dengan sahabat, mengerti perasaannya, dan selalu ada buat sahabat kita sendiri. Yes. Nama karakternya siapa? Jon? Nama kata saya Aji. Aji, terima kasih Jonathan Alvaro sebagai Aji. Selanjutnya silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Najwa. Di sini saya berperan sebagai Salana Kristi. Dia adalah sahabatnya Eli, juga sahabatnya Aji. Di sini tentunya saya berperan sebagai support system untuk Eli. Jadi Eli sedih curhatnya ke saya gitu. Ada nih teman-teman yang jadi support system ya, ya. Terima kasih Sabrina Najwa. Selanjutnya silakan. Halo semuanya, aku Sheila. Di sini aku jadi Sheila juga. Dan mungkin kita berempat bakalan gak disukai sama kalian. Kalau dari trainer sih kayaknya yang temen tapi ngebulinya ya. Oke, siap. Dari selanjutnya, tapi belum boleh terlalu banyak dikasih tahu, belum boleh banyak di spoiler. Silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alexandra Valeri. Di sini berperan sebagai Najwa Estu Hapsari. Such an honor banget bisa bekerja sama teman-teman semua di sini. Najwa si mean girl kali ya. Seperti yang Sheila bilang, kalian tidak akan suka sama kita di sini. Kita berempat aslinya, salah satu teman kami nggak hadir. Jadi sampai ketemu di bioskop nanti. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya yang penting pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing karakternya nyampe. Kalau nggak suka, kalau setelah nonton berarti kamu membawakan karakter itu berhasil, itu ya kan? Believable berarti. Selanjutnya silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Hani Maharani. Di film ini berperan sebagai Rasha. Halo semuanya. Oke, jadi mungkin kita tuh berempat, ada satu lagi, Alin berperan sebagai Julia. Jadi di sini kita membuli si anak kecil ini. Jadi seru gak kalian berempat nge-build chemistry gimana sedikit ya ngobrol berempat, karena ini kan karakter yang gak kalian banget gitu. Gak nyangka banget kalau misalkan kita bakal se-match itu. Ternyata kita berempat di saat pertama reading kita udah match banget. Mungkin pas reading kayak kita berempat paling heboh sendiri gitu. Jadi udah nempel karakter masing-masing ya. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Thank you. Kita ada Kak Uli Triani juga. Kak Uli boleh kasih tahu ke teman-teman media silakan. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saya di sini berperan sebagai Sana, pakai T. Sana itu ya, Sana. Saya berperan sebagai istri pertamanya Abimanyu dan ibu dari keempat anak yang nanti ikutan ngebully Eli ini. Sedikit awalnya kan kayak tadi yang Rizky bilang kan, kita tuh harus menyelesaikan apa yang kita rasakan gitu kan. Nah mungkin kesedihan pertama dari anak-anak ini dimulai dari kehilangan ibunya yang pertama gitu. Jadi nanti berlanjut lagi dan mungkin kesedihan itu atau kemarahan itu belum selesai, jadi melampiaskan kepada Eli. Sama seperti suami saya juga. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Uli Triani, thank you. Selanjutnya juga silakan. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Dito Darmawan, berperan sebagai Sadipta. Sadipta ini adalah kakak pertama dari adik-adikku yang patut untuk dibuang ini. Oh ya, kecuali Nata. Iya, jadi di sini Sadipta itu mengalami kecelakaan waktu sama Ibu Diabla. Iya, apa boleh, tapi udah cukup di situ aja. Iya. Jadi kamu kakak-kakaknya. In real life kamu bener ada yang senyebelin mereka bertiga nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Syukur ya.
Jadi nge-build chemistry gampang kan Ade ini? Nge-build chemistry gampang banget karena kita seumuran banget kan. Tito, terima kasih. Tito dan tepuk tangan untuk Tito. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Puasanya lancar? Amin. Alhamdulillah coba lancar. Halo, perkenalkan nama aku Andrian. Aku di sini berperan sebagai Samuel. Pertama kali aku ditawarin buat memainkan film ini, aku excited banget karena sebelum jadi novel juga aku udah baca AU-nya dan aku suka banget sama AU-nya, makanya setahun kemudian pas ditawarin buat main film itu aku I feel very honored. Dan yang pasti pressure banget sih, soalnya kan karakter ini kan sangat amat kompleks ya, semua karakternya. Tapi untungnya bisa dibantu sama Pak Erwin, sama acting coach kita juga. Gak boleh Pak. Ini seru ya prosesnya ya. Seru banget. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Andrian, thank you. Selanjutnya Raffi Altama. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Terima kasih yang udah hadir. Aku di sini berperan sebagai Nata. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Falcon Picture, Pak Herwin, Ibu Fredrika, dan juga kakak. Maaf. Mukanya Pak Herwin gini aja nih. Ya pokoknya aku ingin berterima kasih karena udah memberikan aku kesempatan untuk memerankan karakter yang menurut aku sangat-sangat luar biasa ini. Karena ketika aku mendapatkan naskah, aku membaca sinopsis dan aku mendalami karakter Nata ini, aku benar-benar merasakan perasaan yang benar-benar deep banget, dan aku merasa ada beberapa hal yang ingin aku suarakan dari dulu dari karakter Nata ini, tapi belum pernah aku suarakan, dan kemudian aku mendapatkan karakter Nata yang akhirnya aku bisa menyuarakan isi hati aku yang mungkin pernah aku pendam dulu. Wow, jadi personal banget ya Raffi karakter Nata ini untuk kamu ya? Mungkin dalam beberapa aspek ada yang personal, tetapi di satu sisi juga tidak personal juga. Jadi aku sangat enjoy memainkan karakter Nata ini. Gitu. Dibantu juga sama teman-teman semua yang hebat-hebat dan keren-keren banget. Aku seneng banget, Bapak juga. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Raffi Altama, thank you. Terakhir ada Faris, belajar silakan. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Nama aku Faris Fajar, di sini berperan sebagai Rendra, kakak kedua dari 5 bersaudara. Masih orang kata bapak. Karakternya kakak yang seperti apa sih di sini, Rendra nih? Rendra tuh cukup menarik. Karena masih banyak yang belum boleh dibocorin ya. Ya, menarik. Pokoknya menarik. Pokoknya menarik, dan menariknya seperti apa di 17 April. Tepuk tangan dong untuk Faris Fajar, thank you. Pressure juga sih sebagai Rendra ini karena terutama karakter ini tuh karakter pertama saya dalam drama, jadi saya bingung terus kayak gimana. Tapi dibimbing sama Kak Herwin, dibimbing sama Kak Herwin, sama Bu Fredrika, sama rekan-rekan dan teman-teman di sini. Jadi ya semua lancar ya. Semua lancar. Siap. Terima kasih, tepuk tangan buat Faris. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya kepada teman-teman pemain, ya silakan depan dulu langsung. Selamat siang. Siang, Mat. Saya Matias dari kapanlagi.com. Pertama saya pengen tanya sama tadi begitu ngeliat trailernya, saya bilang sama Samuel, saya ini anak-anak jahat-jahat banget. Ada yang kayak gitu ya. Soalnya saya nggak ngalamin itu di sekolah dulu. Ini jahat-jahat banget ya. Apa keseringan nonton film Hidayah? Aksen apa? Ya. Pengen tahu nih buat teman-teman yang tadi ngebully yang di peran ini jadi pembuli gitu. Gimana kalian dalamin karakter? Karena saya yakin kalian nggak gitulah ya. Ya dikit kali ya. Nah, tapi saya yakin kalian anak baik lah. Kayak gitu. Gimana kalian bisa sejahat itu nyiram sambel, bakso? Itu nggak pernah terpikirkan Mas Gas? Yes. Oke. Nah, itu gimana kalian mendalami karakternya gitu. Terus kedua buat Bu Fredrika gitu, tadi menarik Bu Fredrika bilang ketika line up cast-nya terlihat
fresh, begitu fresh, ada aktor-aktor muda, ditambah ada Mas Rizky, Mbak Tika, Mbak Uli gitu yang sudah lebih dulu lah ya, gitu. Nggak bilang lebih tua. Lebih dulu lah ya, lebih dulu. Terakhir lebih dulu lah ya. Ini kan menarik gitu, Bu Fredrika. Komposisinya artinya Falcon memberikan ruang yang besar gitu untuk aktor-aktor muda gitu, tapi bukan sekedar memberikan, saya yakin nggak sembarangan, proses castingnya sangat ketat gitu. Gimana Bu Fredrika sebenarnya scouting yang dilakukan Falcon gitu untuk mencari talent-talent muda yang berbakat gitu, bukan hanya sekedar look, tapi dia punya talenta besar di dunia acting gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kita ke teman-teman yang di belakang dulu. Silakan, gimana caranya kalian mendalami karakter sehingga believable banget. Dari trailer aja dia udah sebel. Nanti buka puasa nggak mau makan bakso nih. Takut disiram sambal. Silakan, boleh dijawab, Valerie. Kalau dari aku sendiri, ini adalah film pertamaku menjadi karakter antagonis sebenarnya. Jadi jujur sebenarnya pressure juga pas proses reading itu tuh karena dibantu sama acting coach juga. Jadi kita mendalami karakternya, ngobrol-ngobrol sebenarnya background dari si pembuli ini tuh apa sih, kenapa dia bisa melakukan ini, dari karakter Najwa sendiri apa yang mendorong dia bisa sampai melakukan pembulian kepada Ellie. Terus sama proses syuting jujur banyak gak teganya banget karena ada beberapa adegan fisik yang harus aku lakukan ke Anantia. Jadi beberapa kali sempat ada satu scene yang itu tuh kelihatan di kamera kalau misalkan aku tuh nggak tega karena imut gini siapa yang Iya. Aku jadi kayak nggak apa-apa sampai aku nanya ke dia berkali-kali, sakit gak, is it okay, kamu are you okay, kayak nggak apa-apa kak, nggak apa-apa ya. Jadi ya keren juga, applause untuk Anantia berani untuk proses shooting ini. Kita juga sempat ada beberapa kali coba adegan pas saat reading, jadi sebenarnya pas di set kita udah cukup prepare untuk setiap adegannya. Oke, siap. Terima kasih sudah diwakilkan oleh Alexander Valerie, thank you. Jadi bisa menjawab ya. Mau makan bakso bareng mereka? Kayaknya enggak kan? Siram sambal nanti. Bu Fredrika, silakan boleh menjawab, boleh minjem mikrofonnya, Valerie. Ya, scoutingnya gimana, ini kombinasi yang luar biasa nih dari teman-teman pemain-pemain yang ada di sini. Iya, jadi scoutingnya kita nggak bikin open casting, Mas. Karena kami khawatirnya kalau open casting akan jadi ribuan nanti dan kami seleksinya akan menjadi lebih sulit gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita hubungin sekian banyak talent agency yang sekarang makin banyak talent agency-nya, jadi kita kumpulin dan kita casting gitu. Kita pilih dari puluhan bahkan mungkin sampai 100 gitu. Jadi ketemulah mereka. Tapi kalau Anantia memang dari awal kita udah menentukan itu Anantia gitu. Jadi Anantia memang tidak melalui proses casting. Yes, Anantia dari umur 2 Anantia nanti rumah untuk. Kita dari film Monster kita. Dari Monster ya, bareng kerja sama ya. Netflix gitu. Ya. Kami rasa kami udah jatuh hati sama Anantia Virana gitu pas ya. kita pegang rights-nya Rumah Untuk Ellie. Kita berpikir Anantia memang paling pas untuk meng-carry film ini dari awal sampai terakhir. Oke, tepuk tangan dong untuk jajaran cast yang luar biasa. Udah diincar lah nanti dari proyek sebelumnya dan yang lain. Kalian dari ratusan nama kalian yang duduk di sini luar biasa. Tapi kita sedikit sebelum ke yang lain, ke Liu, pengen tahu Liu dari jajaran cast yang di sini kamu puas gak nih? Karena kamu menulis karakternya diperankan oleh Anantia dan jajaran cast yang lain, kamu puas gak dengan pemilihan karakter dari Falcon Pictures? Insya Allah aku sangat puas karena aku tahu pastinya juga sesuai apa yang tadi dibilang, karena ini pemilihannya juga udah ditentuin banget, udah dipikirin banget, tentunya pasti itu sangat sesuai buat karakternya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Elio. Thank you. Ada lagi teman-teman media? Ya silakan. Ini dulu ya. Ya boleh. Iya. Lebih duluan lu. Lahirnya lebih duluan. Kalau mau bully gua lo. Gak usah dibully, Bu. Gak usah dibilang tua, Bu. Masih anak-anak. Saya unik banget.
Gunawan. Udah mulai. Saya cuman pengen tahu kira-kira presentasi kemiripannya dari novelnya berapa persen? Tadi kan Mbak bilang agak hardcore kan? Siapa namanya? Lupa. Ya lu mengeledek. Ya, Mbak. Tadi kan sempat bilang kan agak aslinya novelnya agak hardcore yang akhirnya diperhalus. Nah, saya pengen tahu kira-kira berapa persen perubahannya dari yang novel ke audio visual. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan sama penulisnya? Penulis novelnya melibatkan juga apakah ini harus diganti atau ini nggak perlu atau gimana? Atau memang ada keputusan sendiri, naskahnya dibuat seperti itu? Terima kasih. Mungkin boleh jawab Mas Erwin dan Mbak Lota ya. Silakan Mas Erwin dulu, nanti ditambahkan atau Mas Erwin mau pilih. Silakan. Pertama kita core-nya itu nggak berubah, benang merahnya nggak berubah. Seperti karakter Ellie itu dari awal kita nggak akan berubah. Cuman memang kenapa ada pembulian yang kita perhalus seperti itu sih. Kalau presentasinya sih ya nggak jauh beda. Presentasinya sih nggak jauh beda. Cuman pembulian yang tadi Mbak Lota ceritakan itu maksudnya jangan sampai divisualkan orang malah menjadi nggak terlalu keji gitu loh, misalnya kayak gitu. Jadi kita perhalus tapi artinya sama. Lebih estetik lah. Iya, jadi lebih estetik kebutuhan gambar. Kebutuhan gambar ya ini. Iya. Yes. Oke, aman Mas. Siap, terima kasih. Ntar yang sebelah nanti dulu kita ulangan dulu ya. Siap. Ibu-ibu psikolog nanti teman-teman mau ngobrol katanya. Ada di sini, saya mau respon nih soalnya. Ide bagus itu. Ide bagus. Selamat siang, saya Yovan dari UPI Goals. Mau tanya ke penulis novelnya dan Liu. Ini ceritanya based on pengalaman kamu melihat korban atau pernah mengalami sendiri. Terus kemudian kalau dari film ini Mas Erwin tadi kan nggak mau fokus ke bullyingnya digambarkan secara keji gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pesan baiknya selain stop bullying ini yang kita kampanyekan, dari support system ini kira-kira karakter-karakter yang teman sahabatnya itu diberikan suatu apa gitu treatment. Oh kalau ada lihat orang dibully kalian harus begini, apa ada masukan untuk itu? Mungkin dari pihak psikolog juga bisa memberikan tanggapan gimana sih kalau kita melihat korban bullying selain melaporkan ke teman-temannya itu. Oke, baik. Siap, terima kasih Mas Yovan. Silakan Mas Erwin berarti. Ya, dan tadi itu based on Liu dulu boleh. Kalau untuk ceritanya itu alhamdulillah bukan dari kisah nyata ataupun emang ada ceritanya dari orang-orang terdekatku, karena itu semua asli dari imajinasi yang ada aja, kayak semuanya emang ngalir aja kayak alurnya semua. Tapi kalau emang dari kenapa ngangkat tentang pembulian, aku itu ada di lingkungan aku, cuman alhamdulillah bukan aku ataupun orang-orang terdekatku yang ngalamin. Jadi kayak aku merasakan sendiri bagaimana ada di lingkungan yang isinya orang-orang seperti itu, maaf, jadi kayak lingkungan yang isinya pembuli atau bagaimana. Jadi aku mau mengangkat hal itu aja sih. Jadi alhamdulillah nggak ada di kisah nyata. Oke, terima kasih Rio. Mas Erwin, teman-teman yang lain support system akan seperti apa? Partnya, porsinya gitu ya. Jadi waktu kita ini prosesnya dalam proses reading gitu ya. Jadi kita waktu reading itu tidak hanya membaca apa yang ada di skenario, tapi subtext-nya. Jadi di balik cerita itu apa? Jadi kita semua kita gali, misalnya dia dari temannya bagaimana, apa pengalaman apa semua yang ada, nah kita satukan di situ. Jadi pengennya memang seril mungkin gitu apa yang akan terjadi. Oke, terima kasih. Mungkin mewakili psikolog ya tadi ya. Kalau lihat ada teman atau di sekitar kita terjadi pembulian, kita harus apa sih selain tadi melaporkan? Boleh dijawab mungkin? Silakan. Bu Dina silakan. Oke, jadi betul banget ya, memang pelaporan tuh jadi salah satu yang perlu kita lakukan. Kalau di sekolah berarti bisa melapor kepada guru BK atau kepada kepala sekolah atau guru wali kelas ataupun guru-guru yang memang bertanggung jawab gitu ya untuk misalnya guru piket dan lain sebagainya. Nah, di luar kita melaporkan,
sebetulnya salah satu yang sangat penting untuk kita lakukan adalah memberikan psychological first aid atau dukungan psikologis awal. Dukungan psikologis awal tuh kayak apa sih? Ini kalau program pemerintahnya adalah P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis gitu. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Pertama kita lihat dulu kondisinya kayak apa, kondisi si korban, ya, apakah dia kelihatannya misalnya ngedrop banget atau dia masih bisa berdiri gitu, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia sangat ngedrop sekali, mungkin ada bantuan-bantuan tambahan yang bisa kita berikan, misalnya mengajak dia atau memapah dia ke tempat yang lebih aman, kemudian kita bisa kasih minum, atau mungkin kalau dia kelihatan kedinginan, kan tadi ada diguyur-guyur ya gitu ya, misalnya bisa kita kasih handuk atau kita kasih selimut supaya dia lebih hangat lagi. Terus kemudian kita coba ajak dia bicara, kalau misalnya dia mau menceritakan ini ya apa yang dia alami gitu, kita bisa jadi teman cerita. Dan ketika kita jadi teman ceritanya itu kalau bisa jangan judgmental gitu ya, jangan menghakimi gitu, jangan sampai kita bilang bahwa ya lu sih tadi lu ngomongnya kayak gitu, nggak ada kayak gitu ya. Kita perlu jadi temannya korban tuh ya. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya kamu mau cerita, aku di sini, aku dengerin kamu tuh ya. Dan kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa, aku masih di sini nemenin kamu. Kalau kamu baru kapan-kapan lagi mau cerita, boleh aku dengerin kamu gitu. Seperti itu. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, satu pertanyaan lain dari angkat tangan ini. Ya Mas, silakan. Siap. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Tadi udah nanya banyak pertanyaan ke penulis, ke produser dan Mas Sutradara, mau nanya ke Anantia Kirana gitu. Melihat dari trailer ini, pendapat saya udah baik banget gitu menyampaikan emosinya gitu sebagai seorang anak yang mendapatkan bully dari dalam keluarga ataupun dari luar gitu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, cara buat ngegali emosinya itu seperti apa sih Anantia? Apakah pernah punya pengalaman juga, pernah dibully atau seperti apa gitu? Terus yang kedua, pandangan Anantia terhadap kasus bully itu seperti apa sih? Karena mungkin pandangannya bisa merefleksikan aktingnya Anantia di film ini gitu. Terima kasih. Apa kasih dia? Iya. Nyogok lo nyogok. Kalau mainnya kasih ke sebelah. Silakan Anantia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau yang pertama, jujur menurut aku gampang banget buat aku bikin emosinya ngalir, karena secara cerita aku baca aja tuh aku bisa nangis bacanya. Jadi emang waktu pas syuting aku ngerasa jadi lebih mudah karena memang ceritanya juga sedih. Terus kita sama reading juga banyak membedah skrip juga novel, jadi itu juga sangat membantu sih. Terus pandangan kamu terhadap kasus bully seperti apa Anantia? Alhamdulillah, jujur sebenarnya aku pernah dapat kasus bullying, cuman ya gitu. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Bullying adalah salah satu hal yang salah dan gak bisa dibenerin. Bullying verbal, non-verbal, ataupun cyberbullying. Dan pokoknya aku harap semoga setelah adanya film ini, kasus-kasus bullying dimanapun bisa hilang dan lebih meredah, dan juga semoga semua orang bisa sadar kalau misalnya sekecil apapun itu, bullying itu sangat salah dan itu bisa berdampak sangat besar ke orang yang kena bullying. Tepuk tangan untuk Anantia.